acara rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten Aceh dan pondok peningkatan Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Para peserta rakor yang kami hormati, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Rabi. Izinkanlah saya berdoa menurut tata cara agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya untukmu penera alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu. Segala puji atas kemuliaan dan kekuasaanmu. Allahumma ya Karim. Pada hari ini kami bersyukur atas karuniamu yang kau berikan kepada kami, sehingga kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan salah satu agenda besar penyuluhan pertanian, yakni kegiatan rapat koordinasi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten ini tahun 2021. Kami berdiskusi mengenai pikir untuk memberikan solusi terbaik bagi pembangunan pertanian daerah ini, khususnya dan bangsa ini umumnya. Oleh karena itu, ya Allah yang Maha Bijaksana, lancarkanlah acara ini, berkahilah penyuluhan pertemuan ini dengan kebaikan dan amal yang adil. Bukalah pikiran kami, bantukan lidah kami, dan marilah kita sama-sama kita benar-benar alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Laporan panitia kegiatan rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten Ende dan workshop peningkatan kinerja penyuluh pertanian tahun 2021. 1. Latar belakang. Dalam rangka membangun sumber daya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, diperlukan penyuluh pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global dalam penyelenggaraan
efektif dan efisien. 2. Tujuan rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten ND dan workshop peningkatan kinerja penyuluh pertanian tahun 2021 ini bertujuan untuk 1. Mengetahui kinerja penyuluh pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Memberikan masukan atau perbaikan kinerja penyuluh pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dasar 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 garing Permentan garing OC.140 garing 9 garing 2013 tentang pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian. 2. Dokumen pelaksana anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten ND tahun 2021. 4. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten ND dan workshop peningkatan kinerja penyuluh pertanian tahun 2021 hari ini, Rabu, tanggal 10 Maret tahun 2021 di Aula Paroki Watuneso, Kecamatan Lio Timur. 5. Peserta. Peserta rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten ND dan workshop peningkatan kinerja penyuluh pertanian tahun 2021 yang diundang sebanyak 162 orang yang terdiri dari 1. Penyuluh pertanian lapangan berjumlah 148 orang dengan rincian PNS 105 orang, tenaga harian lepas 36 orang, tenaga kontrak 7 orang, tenaga administrasi DPP 7 orang, dan pejabat eselon 3 lingkup Dinas Pertanian Kabupaten ND 7 orang. Sampai dengan saat ini yang hadir sebanyak 135 orang. 6. Narasumber. 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND. 2. Para Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten ND. 3. Tim KJF Penyuluh Pertanian Kabupaten ND. 7. Biaya. Biaya kegiatan rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten ND dan workshop peningkatan kinerja penyuluh pertanian tahun 2021 ini bersumber dari dana APBD 2 Kabupaten ND pada dokumen pelaksana anggaran Dinas Pertanian Kabupaten ND tahun 2021. 8. Penutup. Demikian laporan panitia kegiatan rapat koordinasi penyuluh pertanian tingkat Kabupaten ND dan workshop peningkatan kinerja penyuluh pertanian tahun 2021. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Camat Lio Timur untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Yang saya hormati Bapak Pajak Sekali Kabupaten ND bersama Bapak Ibu pejabat tertinggi hadir beberapa panggilan. Yang saya hormati Bapak Pak Sekroti Santa Maria Anak Sugeng Desa. Yang saya banggakan Bapak Ibu Koordinator BPP se-Kabupaten ND. Yang pertama sama-sama saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Lio Timur. Sebagai kecamatan harapan saya, mudah-mudahan hasil kegiatan kali ini, workshop dan simposium atau rapat kerja ini bisa menghasilkan beberapa hal yang bagus, yang hasil akhir juga bisa diterapkan oleh teman-teman kami di wilayah ini. Ini hari Rabu, tanggal 10 bulan Maret tahun 2021 di Aula Paroki Watuneso ini. Dengan resmi, sekian dan terima kasih. Terima kasih.
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya harap kita, karena saya bicara, saya izin buka. Baik teman-teman sekalian, dalam kaitan dengan rapat koordinasi kita kali ini di Batu Meso, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua penyuluh yang ada di 21 kecamatan dan bertugas di 278 desa dan kelurahan. Mau dibilang hampir semua hadir pada kesempatan ini, walaupun mungkin sulit untuk sampai di sini, tetapi karena rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita sebagai korps penyuluh untuk sama-sama kita mengetahui Pusra tani itu ada di kita ini, dan semuanya itu ada sebagai pusat untuk pusat data. Kalau pusat data berarti paling tidak kita harus punya data. Berbicara data di BPP, tentu BPP punya PPL. PPL itu punya wilayah kerja PPL, dan kita tahu secara legalitas, kemarin juga mungkin kita sudah tahu dengan posisi yang terbaru kita, dan itu untuk kepentingan kepenyuluhan. Jadi saya rasa lega dan saya rasa puas kemarin bahwa mereka bersedia untuk yang pentingnya kita bangun komunikasi. Dan kalau ada wilayah-wilayah yang mereka yang bisa untuk kita jadikan demo, itu dari seringnya kita bagaimana untuk bisa taruh di sana. Walaupun mungkin tidak ada yang khusus untuk di sana, tapi selama ini juga kita tahu bahwa di dinas juga selalu melihat ke sana untuk memperlancar bantuan-bantuan. Terlebih lagi kemarin yang mencuat itu bahwa ketika datang bantuan itu, terlebih alsimtan itu kelompok, tetapi yang nanti muncul itu perorangan. Nah, itu yang mungkin ke depan kita harus jaga itu. Dan di sini terevaluasi. Yang berikut penyuluh juga sebagai pusat data dan informasi. Tentunya kalau sebagai pusat data dan informasi, tentu data harus ada di sana. Data tentang apa? Data tentang wilayah kerja kita. Desa kita yang banyak. Lalu di masing-masing desa itu apa saja data? Data lahannya berapa? Data lahan basahnya berapa? Data yang digarap sekarang ini berapa dengan air sawah, dan berapa yang digarap di lahan kering. Lalu yang kedua sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian. Artinya bahwa kita sebagai pusat gerakan di sana, kita yang memotivasi, kita yang memulai bagaimana kita caranya untuk menggerakkan orang sehingga dia bisa bekerja, dia bisa menanam tepat waktu. Kalau menanam tepat waktu, dia butuh olahan tepat waktu. Jangan sampai hujan sudah sekian bulan habis, kita belum juga orang di sana. Lalu yang ketiga sebagai pusat pembelajaran. Tahun ini kita masing-masing mendapat bantuan dari pemerintah daerah untuk melakukan demo masing-masing. Itu menjadi pusat pembelajaran. Konsultasi agribisnis. Tentunya paling tidak kita punya gambaran tentang Kadang yang buruk-buruk ini bisa. kita tanam ini karena pasar membutuhkan. Karena kita jangan tanam habis, pasar tidak butuh. Ini juga repot. Lalu kalau petani datang tanya pasar, bagaimana sudah ini pasar? Pasar tidak ada, ya sudah. Pusat pengembangan jejaring mitra. Jadi setelah itu kita tuh kalau kita bahasa tanya kan, kira-kira ini saya mau jual kemana? Tidak bisa. Jika kita mulai merencanakan satu, harus hulu dan hilir. Kembali lagi disampaikan bahwa mengumpulkan data. BPP itu ada koordinator BPP. Tugasnya mengkoordinasi untuk mengumpulkan data-data. Data itu data dari kita semua ini yang hadir. 145 orang dengan sekian banyak, dan sebentar kita lihat berapa laki-laki, berapa perempuannya dengan tingkatan-tingkatan masing-masing. Itu kita sudah bersedia untuk bekerja di penyuluh. Artinya bahwa data yang dari desa-desa itu kumpulkan ke penyuluh, harus wajib itu ke sana.
untuk melaksanakan pekerjaan di 278 desa dan 21 kecamatan ini, kita seluruhnya berjumlah 145 orang yang ada di lapangan, minus yang dari peternakan minus sebanyak 30-an orang lebih. Jadi kalau tambah dengan mereka itu yang khusus untuk kesehatan hewan, berarti kita sekitar 170 lebih orang yang ada di lapangan. Kalau begitu berarti bahwa secara mapping kita harus lebih tahu kita punya wilayah. Dan saya dituntut untuk bisa untuk itu, harus bisa untuk semua itu, dan mungkin sekitar 50% saya sudah bisa. Karena support dari Ibu Bapak sekalian dengan melihat perkembangan riwayat data yang ada. Lalu dari 145 orang ini, yang PNS ada 105 orang, yang THL, PB, BPP 32 orang ini yang sudah masuk dalam P3K. Kita rencanakan itu juga ada waktunya. Ketika waktu kita mulai terlambat, tentunya teman-teman sekalian, semuanya akan bergeser semua. Nah kalau bergeser semua itu di desa masing-masing ya, kaum penyuluh desa masing-masing. Kalau saya bergeser di 274, kaum bilang bayangkan seperti apa yang saya harus pikul ini. Dan saya harus minta kepada teman-teman sekalian, karena dalam kebersamaan kita, dalam kesatuan, kerja bersama dan sama-sama kita kerja ini. Sehingga kalau memang itu ada melenceng dari sini, harus ditegur, harus disampaikan bahwa ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau begini terus, repot kita nanti. Dan syukur alhamdulillah bahwa selama ini kita secara kabupaten, dinas pertanian tidak, kinerja kita selalu 97 ke atas. Jadi dari target kita untuk padi sawah, padi total itu 8.474 hektar, yang realisasi tanamnya sudah 7.819, 92%, masih kurang 655 hektar. 655 hektar ini yang harus di dalam 15 hari ini kita harus selesaikan. 655 bagi dengan 15 hari dapat berapa? Satu hari harus sekian itu. Ketika per hari sehari kita tidak, berarti dia menjadi akumulasi hari berikutnya untuk kita tanam. Dan itu kalau kita tidak disiplin, akan kita masuk ke dalam, kita tidak tahu apakah itu dia okman atau dia aser. Kalau tidak nanti dia bergeser jadi aser. Dan itu tanggung jawab ada di kita masing-masing. Dapat bisa saya sampaikan untuk kita semua pada kesempatan ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah menyampaikan materinya. Walaupun kalau menurut kita bahwa ulang terus materi ini pencerahan untuk kita buat seperti itu. Kalau saya tarik yang satu dari itu lebih. Kinerja kita penyuluh itu satunya dengan peningkatan kelas kemampuan kelompok. Untuk apa kita kerja, tapi kelas kemampuan tetap pemula terus. Tapi di 2021 ini kami sudah berencana. Kami ada mungkin sedikit dana untuk kita kasih untuk penilaian kelas yang siapa. Jadi di 2021 kelas pemula yang sudah kemarin coba. Yang pemula naik lanjut naik kemudian paling kurang. Tolong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami punya waktu cuma 5 menit. Jadi tolong untuk teman-teman yang servis sabar dulu, tolong perhatikan ke sini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kegiatan-kegiatan di tahun 2021 ini dari bidang PSP. Jadi seperti kita ketahui bersama, dalam bidang PSP itu ada 3 seksi. 3 seksi yaitu alsita, pupuk dan pestisida, dan perluasan lahan dan air (PLA). Satu informasi yang pertama dari bidang atau seksi PLA, untuk dana dari APBN tugas pembantuan itu ada 5 kegiatan. Jadi yang saya katakan ini, jadi merasa golongan 3B itu masuknya mengapa? Sudah kan? Sudah. Oke. Penyuluh muda 3C sampai 3D. Oke. Penyuluh media 4C. Oke. C. Terus yang
sama-sama membaca form, sama-sama kita menuangkan isinya, apakah sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Ya? Saya harap jangan bosan dengan ini. Begitupun teman-teman yang mungkin sekarang statusnya masih P3K atau mungkin masih honor, di lupat ini hanya untuk PNS-nya adalah sebagai pertanggungjawaban dalam tugas pekerjaannya. Tetapi untuk THL ataupun P3K dan kontrak, di dalam lupat ini ada materi, ya, ada materi penyuluhan pertanian. Paling tidak juga kita punya pemahaman yang sama tentang bagaimana menyusun materi, media penyuluhan seperti apa, metode seperti apa, evaluasi seperti apa, itu nanti sama dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita dengar sama-sama ya, satu persatu. Sebelum saya ini ada satu kata yang bisa kami persembahkan buat Pak Indo. Jejak langkahmu akan kami telusuri, pengabdianmu akan kami teladani hingga kami yang ada di sini sampai pada titik Pak Indo hadir pada saat ini. Jangan lihat dari apa yang kami berikan, tapi dari bukti cinta kami pada Pak Indo yang selanjutnya ini akan diserahkan oleh Pak Kadis kepada Pak Indo. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Bukti cinta dari semua teman-teman untuk Pak Ino, dan pesan bahwa jangan melihat nilai dari ini, tapi rasa dari teman-teman terhadap kebersamaan kita selama ini, dan selalu untuk dikenal ketika memakai ini adalah melihat semua 145 teman dan 97 yang ada di dinas pertanian. Saya semakin disitu mau tangan tidak ke kanan saya. Disampaikan bahwa jangan melihat, tapi saya punya perasaan bahwa saya punya tangan selama ini memang kosong. Kenapa? Saya belum pernah memiliki seperti ini. Jadi saya bukan melihat besar kecilnya, tapi dari hati yang sangat dalam. Minta teman-teman sekalian, jadi nilainya sangat besar. Kenapa? Saya punya tangan kosong, dan saya apa-apa. Wow.